Shalom bagi kita semuanya. Shalom rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak dosen. Saya akan mencoba menyampaikan tugas presentasi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang penelitian kitab Injil Yohanes untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar Perjanjian Baru. Nah, dari penelitian ini saya mengambil beberapa poin dari penelitian yang saya buat, yaitu yang pertama penulis dari Injil Yohanes, yang kedua adalah latar belakang politik pada masa itu, dan yang ketiga tahun dan tujuan penulisan dari kitab Injil Yohanes, yang keempat adalah penemuan manuskrip dari Injil tersebut, yang kelima adalah kanonisasi Injil Yohanes. Nah, poin yang pertama adalah penulis. Secara tradisional, Injil Yohanes diyakini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri, yaitu putra Zebedeus, salah satu dari 12 murid, dan ia juga dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ia juga diyakini sebagai penulis kitab Wahyu dan 3 surat Yohanes lainnya, yaitu 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Nah, dari beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan mengenai Yohanes sebagai penulis tradisional, maksudnya penulis awal dari Injil Yohanes ini. Karena setelah Yohanes menulis surat ini akan di copy atau disalin kembali oleh pendahulu-pendahulu gereja. Nah, makanya dikatakan Yohanes sebagai penulis tradisional. Nah, poin yang pertama adalah Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dalam Injil ini, penulis menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Beberapa kali kita melihatnya dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, ayat 23, pasal 19, ayat ke-26, pasal yang ke-20, ayat kedua, pasal 21, ayat ke-7, dan pasal 21, ayat yang ke-20. Meskipun namanya Yohanes tidak pernah secara eksplisit disebut dalam narasi Injil ini. Nah, poin yang kedua adalah Rasul Yohanes sendiri menjadi saksi mata. Injil ini memberikan kesan sebagai kesaksian dari seorang saksi mata yang sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa yang diceritakannya, tepat terhadap detail yang spesifik dan intim yang hanya bisa diketahui oleh orang yang hadir di tempat kejadian pada masa itu. Nah, poin yang kedua adalah latar belakang politik pada masa itu, artinya pada masa penulisan kitab Injil Yohanes ini. Pada akhir abad pertama Masehi, Kekaisaran Romawi berkuasa itu pada masa kekuasaan dari Kaisar Domitianus, yaitu pada abad 81 sampai 96 Masehi. Pemerintahan Domitianus dikenal sangat keras. Ia menuntut penyembahan kepada dirinya sendiri sebagai dewa. Nah, akibatnya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang menolak menyembah kaisar. Nah, kondisi ini membuat komunitas Kristen berbeda di bawah tekanan. Berada di bawah tekanan dan terancam, sehingga penindasan ini menjadi salah satu latar belakang mengapa Injil Yohanes ditulis, yaitu untuk memberikan pengharapan dan menguatkan iman para pengikut Kristus. Nah, poin yang ketiga adalah tahun dan tujuan penulisan. Nah, waktu tahun penulisan Injil ini diperkirakan antara tahun 90 sampai tahun 100 Masehi, dan kemungkinan besar ditulis di kota Efesus.
Tujuan Injil Yohanes ditulis untuk pendengar yang lebih luas, dan termasuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Tujuannya sangat jelas, seperti yang kita boleh lihat disebutkan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31, dikatakan di sana, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Injil ini berfokus pada keilahian Yesus Kristus. Berbeda dibandingkan dengan 3 Injil lainnya seperti Matius, Injil Markus, dan Lukas yang dikenal sebagai Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu artinya Injil yang memiliki persamaan, cara pandang yang sama, maksudnya cara melihat yang sama. Nah, kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani yang berarti melihat bersama. Nah, melihat apa? Yaitu bagaimana mereka melihat secara bersamaan tentang struktur dan gaya penulisan, dan juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada masa itu. Nah, kalau kita melihat, contohnya adalah seperti Tuhan Yesus dibaptis. Nah, kita boleh melihat di sana dalam Matius pasal yang ketiga, di sana diceritakan tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita melihat cerita yang sama juga diceritakan oleh kitab Markus di pasal yang pertama, di ayat ke-9 dan sampai ayat 11. Di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Artinya cerita yang sama, namun lebih menunjukkan berfokus kepada tempat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Lukas, juga menceritakan tentang Yesus dibaptis. Namun kita melihat di sana bagaimana diceritakan Yesus dibaptis dan mengalami turunnya Roh Kudus ke atas Tuhan Yesus, dan ada perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, cerita yang sama tetapi ada sudut pandang sedikit yang berbeda sehingga melengkapi satu sama yang lain. Itulah disebut dengan Injil Sinoptik, yang lebih menekankan pada kisah-kisah dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan kitab Injil Yohanes lebih banyak memuat pengajaran-pengajaran mendalam dari Yesus dan menekankan identitasnya sebagai anak Allah yang kekal. Makanya kalau kita melihat dalam kitab Injil pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana langsung dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kitab Injil Yohanes langsung to the point menceritakan tentang keilahian Allah itu sendiri. Nah, poin selanjutnya adalah penemuan manuskrip Injil. Apa itu manuskrip? Manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang memiliki nilai sejarah, budaya, bahkan juga sejarah ilmiah. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan scripus yang berarti tulisan, artinya tulisan tangan. Nah, poin yang pertama, manuskrip tertua yang berisi bagian dari Injil Yohanes adalah yaitu tulisan Papyrus Relans 52. Nah, tulisan Papyrus Relans ini juga dikenal sebagai P52. Kenapa disebut P52? P itu menunjuk nama papirus dan 52 menunjuk kepada angka nomor katalog yang diberikan oleh pustakawan di perpustakaan John Relans di
Manchester, Inggris. Itu. Nah, fragmen papirus ini ditemukan di Mesir dan berisi ayat-ayat dari Yohanes 18 ayat 31 sampai 33 dan Yohanes 18 ayat 37 sampai 38. Nah, berdasarkan analisis paleografi, yaitu ilmu yang mempelajari tulisan kuno. Nah, poin yang kedua adalah fragmen ini diperkirakan berasal dari awal abad yang kedua Masehi, sekitar tahun 125 Masehi. Penemuan ini sangat penting karena membuktikan bahwa Injil Yohanes sudah beredar luas dan disalin di Mesir hanya beberapa dekade setelah penulisan aslinya, yang menunjukkan keaslian dan penyebarannya yang cepat di gereja perdana. Nah, untuk poin selanjutnya adalah Injil Yohanes. Kanonisasi adalah proses di mana kitab-kitab suci diakui dan dikumpulkan menjadi satu koleksi, sehingga kita sebut namanya Alkitab. Termasuk itu Injil Yohanes diterima secara luas oleh gereja awal sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru, yaitu sejak abad yang kedua Masehi. Dan beberapa bukti awal yang mendukung penerimaan ini antara lain: pertama, yaitu kanon Muratori, yaitu sekitar tahun 170 Masehi, sebuah daftar kitab Perjanjian Baru yang diterima mencantumkan Injil Yohanes. Yang kedua, kanon Irenaeus, seorang bapak gereja yang hidup pada akhir abad kedua, dengan tegas membela otoritas keempat Injil, termasuk Injil Yohanes, sebagai Injil yang sah dan otentik. Ia berpendapat bahwa keempat Injil ini adalah pilar-pilar yang mendasari iman Kristen. Demikianlah referensi atau penelitian yang boleh saya sampaikan di lewat presentasi malam hari ini, dan penelitian ini saya ambil dari referensi beberapa buku, yaitu yang pertama buku Raymond E. Brown, The Gospel According to John. Yang kedua adalah D.A. Carson, The Gospel According to John. Yang ketiga Leon Morris, The Gospel According to John. Dan yang terakhir adalah buku Newman Buckley M. dan Nida Eugene Pendomen. Maksud saya pedoman penafsiran Alkitab Injil Yohanes Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian yang boleh saya sampaikan melalui presentasi penelitian kita Injil Yohanes ini. Terima kasih. Semoga lewat penyampaian narasi atau penjelasan presentasi ini menjadi sebuah berkat bagi kita, dan jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya minta maaf, dan kiranya kita diberkati Tuhan. Terima kasih, selamat malam, shalom.